Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2020 dan ini adalah bulan purnama di Virgo. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description di bawah video ini. Hari Sabtu saya mulai dengan satu kartu dari Rumi Oracle dan saya tadi sudah mengacak dan mengambil satu kartu yang kita peroleh adalah Divine Mother Manifest. Jadi kalau kita lihat gambar ini, nuansanya adalah ungu dan hijau. Ungu adalah spiritualitas dan hijau. Hijau itu adalah muda atau baru dan masih akan berkembang. Kuning itu sebenarnya bisa kita kaitkan dengan kebahagiaan atau perasaan menjadi anak-anak. Jadi di sini sebenarnya yang utama adalah tokoh perempuan. Jadi ini femininitas yang sangat dominan ya kalau dari gambar kartu ini, dan ini sepertinya memang she's not happy ya, wajahnya dia sedih, tapi sebenarnya dia sedang mengandung sesuatu ya. Kalau manifest sendiri kan sebenarnya menandakan akan mewujudkan sesuatu atau sedang dalam proses mewujudkan sesuatu. Tapi anyway, kita baca dulu. Divine Mother manifests, "Oh, you living in the world of six direction, accept the gloom and accept the bliss." Jadi kita terima apa yang membuat kita sedih, pedih, tapi kita juga menerima apa yang membuat kita happy pada saat yang bersamaan. Karena kita hidup di dunia fana. Six direction ini buat Rumi adalah semua alternatif yang bisa masuk akal atau bisa diterjemahkan dalam langkah-langkah yang pasti sesuai dengan logika kita. For those seeds buried in the ground will one day grow into fruitful orchards. Jadi saat ini barangkali kita menerima situasi baik buruknya di dunia yang memang ini apa adanya, yang terjadi karena fananya itu terasa sekali di sini. Tapi sebenarnya kita sedang menanam satu benih yang satu saat dia akan tumbuh menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan ini kan terlihat sekali dari gambar ungunya. Kita percaya bahwa apa yang kita tanam adalah sesuatu yang baik, yang akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi memang proses sampai kita bisa menanam sesuatu itu tidak hanya keberkahan, kan keberkahannya itu kita dapat dengan punya benih yang akan ditanam, tapi untuk mendapatkan benih itu pun itu proses yang luar biasa perjuangannya. Tetapi di sini adalah proses yang pada akhirnya akan pada waktunya nanti akan menjadi indah, tapi sekarang memang masih dalam proses. Ini yang terlihat. Kemudian 3 kartu dari Lenormand. Ya, kalau kita lihat sebenarnya gambar bangau ini kan seperti mengkonfirmasi apa yang tadi kita dapat ya. Energinya adalah semua masih awal, masih akan tumbuh. Tapi ini adalah sesuatu yang milik kita, dan pada saatnya nanti kita bisa memperkenalkan ke dunia bahwa kita punya sesuatu, tapi sekarang barangkali belum. Nah, you are enough ini full moon in Virgo ya pada saat ini, dan kita lihat hampir sama ya ekspresinya. Perempuan ini mukanya sedih ya. Somehow yang jelas ini memang tanggal yang mengatakan bahwa full moon in Virgo adalah tanggal tadi yang Rumi kan kita lihat bahwa itu adalah yang diacak ya, jadi random. Nah, tapi memang energinya adalah energi yang feminin. Virgo sendiri kan penggambarannya selalu perempuan ya, perempuan dan sedih. Virgo itu sendiri sebenarnya adalah penggambaran dari either yang membantu ya, jadi bukan pemeran utama. Yang kedua adalah perawat. Perawat itu yang setiap hari, detik demi detik itu fokus melakukan sesuatu, tetapi dia bukan dokternya. Ya, jadi kita bayangkan energi Virgo itu seperti itu. Nah,
Energi Virgo, jadi saya tidak bilang orang dengan zodiak Virgo ya, saya bilang energi Virgo. Energi Virgo itu adalah ketika kita melakukan semua yang terbaik dengan logika yang terbaik ya. Jadi fananya tadi itu kerasa di Virgo karena Virgo sangat memperhatikan data detail dan hanya Virgo yang bisa paham detail data sampai sekecil-kecilnya. Itu energi Virgo dan bisa memahami makna dari data itu. Memang untuk melihat secara lebih tinggi lagi itu ada energi yang lain, tetapi yang mengumpulkan, yang dengan sangat rajin mengumpulkan data, membuat dalam file itu menyusun di dalam organisasi yang rapi, itu adalah kemampuannya Virgo, energinya Virgo. Tetapi siapa yang menghargai hal tersebut? Itu tidak terlalu banyak. Ya, jadi energi Virgo itu adalah kemampuan itu detail, tetapi tidak banyak orang yang cukup paham tentang apa yang sudah dilakukan Virgo sehingga mereka tidak tahu caranya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh energi Virgo. Ya, dan oleh sebab itu, di sini ketika bulan purnama di Virgo, energinya adalah you are good enough. Kenapa harus disampaikan? Karena perasaan bahwa kamu melakukan semua yang terbaik itu tidak bisa datang dari orang lain tetapi dari diri sendiri. Itu adalah sesuatu yang harus diambil oleh Virgo, energi Virgo untuk paham yang kau lakukan itu luar biasa, kamu pantas mendapatkan penghargaan yang terbaik, tetapi yang menepuk pundakmu itu adalah tanganmu sendiri. You are good enough. Itu adalah Virgo. Jadi penjelasannya pun di sini. It's time to be really honest with yourself and understand what's lead you to ask your question. Have you been humble to the point of being self-efficacy? Ya, humility is good but it can go too far. Ya, jadi yang dilakukan semua tentang kemanusiaan karena membantu itu kan memberi sesuatu, menyembuhkan sesuatu, membuat hal yang berantakan menjadi rapi. It's a big thing. Nobody cares but yourself. Ya, betapa humble-nya energi Virgo tersebut. Ya, dan di sini juga mengatakan bahwa you don't have to be a flash. Ya, dirimu tidak perlu harus menjadi benderang seperti mercon yang terang sesaat kemudian hilang, tapi pada saat benderang itu semua orang lihat. Enggak. Jadi ini adalah energi keteraturan, konsisten, rajin, dedikasi. Itu adalah energinya Virgo. Dan itu good enough. Dan jangan pernah percaya bahwa kalau ada orang mengatakan bahwa peran kamu tidak seberapa, no, wrong. Itu salah. Dokter tidak bisa melakukan tugasnya sebagai dokter kalau tidak ada perawat yang rajin mengawasi pasiennya detik demi detik. Itu. Nah, full moon in Virgo membutuhkan jawaban yang honest ya, yang sebenarnya apa adanya. Once you've given them, it should be easier to see how you got where you are. Jadi kalau kita mampu menghargai diri sendiri, kita mampu melihat bahwa kita punya kemampuan yang dibutuhkan untuk kita berjalan, maka kita tahu akan berjalan kemana. Nah, tapi nomor satu, sampai kita mau melangkahkan kaki pertama, itu adalah ketika kita percaya diri bahwa kita punya semua yang dibutuhkan untuk kita mulai langkah baru. Itu energi Virgo, full moon in Virgo. Saya yakin ini adalah saatnya teman-teman semua juga melihat hal itu bahwa kita cukup. Untuk apa? Healer of abundance ya, yang muncul di sini. Dan abundance itu kan termasuk energinya Virgo juga, karena Virgo kan termasuk tanah ya, zodiak tanah. Jangan pernah ragu bahwa kamu bisa membuat perbedaan. Barangkali orang mengatakan sesuatu yang tidak memuji, yang tidak notice, tidak mengenali apa yang menjadi sumbanganmu, tapi itu tidak berarti kamu tidak membuat perubahan. Kamu membuatnya menjadi berbeda, ya. Your creativity, ability to innovate, ya, to be an innovative, ya, make you destined to success. It might be time to expand your career,
But don't forget to leave time for family. This situation involves a person, possibly you, who's down to earth, ya, down to earth tuh Virgo tadi ya, detail, with a gift for design or decorating. He or she is open and nurturing. Jadi ini kartunya yang mengingatkan, tadi jelas itu energinya Virgo sekali. Dan kalau kita lihat 3 kartu di sini, nah ini juga energinya Virgo. Virgo itu punya banyak sekali informasi di kepala, punya banyak sekali perasaan yang ingin diungkapkan, but he or she doesn't want to say anything sebelum ditanya. Nah, ini juga energi itu kerasa sekali sekarang. Jadi kembali lagi, saya tidak mengatakan orang dengan zodiak Virgo, karena semua orang di salah satu planetnya, ya, karena kan kita nggak cuma lihat matahari, ada Mars, ada Merkurius, ada Venus, ada Ascendant, ada bulan, ada Jupiter, ada Saturnus. Itu pasti salah satu di antara planet-planet itu, sampai yang terjauh pasti ada yang di Virgo. Jadi somehow setiap orang membawa energi Virgo. Ya, jadi cari sesuatu yang mungkin selama ini kita tidak pernah berani untuk mengungkapkan, ya. Itu yang menjadi fokus. Sekarang kita punya pilihan, apakah kita ingin menunjukkan atau tidak, karena sudah terlalu lama dipendam. Tapi beda dengan energi Scorpio, ya. Kalau energi Scorpio itu yang dia sendiri tidak terlalu bisa mengendalikan. Kalau Virgo bukan seperti itu. Virgo adalah kita tahu, kita paham, kita ngerti, tapi kita memilih untuk tidak mengatakan. Nah, karena hari ini ada Seven of Summer, ini Seven of Cups, ya. Kita seperti diingatkan, barangkali ini saatnya kamu menunjukkan, jadi tidak perlu bersembunyi lagi di balik pintu, ya. Bukan karena nggak mengerti, tetapi karena memang memilih untuk berada di balik pintu. Bayangkan seperti The Hermit. The Hermit itu kan memang dia senang sendiri mencari informasi, mendalami sesuatu, ya, dan itu bisa menjadi kaya sekali, ya, kalau memang dia punya kemampuan di bidang itu. Nah, punya cara pandang yang berbeda, awakening, ya, artinya kalau kita bisa memilih untuk keluar, kita bisa melihat bahwa kita tidak menyembunyikan lagi, bukan berarti karena kita malu dan sebagainya, biasanya karena kita tidak terlalu percaya diri, ya, kita tidak mengatakan gitu, ya, apapun itu. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat, ya udahlah, apapun kata orang saya tunjukkan aja, toh semua orang juga nggak terlalu ngelihat. Jadi kalau misalnya orang nggak peduli dengan apa yang saya katakan, bukannya udah biasa, ya. Jadi lebih bebas, ya, lebih bebas, yakin bahwa diri kita good enough dan tidak perlu terlalu dipikirkan apa kata orang. Dan ini jelas sekali sebenarnya, ya, itu adalah milik kita, ya. Kalau dikembalikan ke sini, itu adalah milik kita. Tinggal kita kemukakan aja ke dunia, perkara mereka akan merespon apa tidak, so what gitu loh, ya, so what gitu loh. Dan ini wajah sedihnya, why gitu, ya, karena kita tidak menunjukkan apa yang menjadi hal yang berharga di kita yang masih perlu dikembangkan. Dan barangkali kalau kita lebih membebaskannya, ya, tidak ragu-ragu, tidak malu, tidak menyimpannya sendiri, maka dia bisa berkembang lebih jauh ke depan. Tapi itu adalah pilihan kita. Ini, ya, jadi bulan purnama di Virgo kalau tepatnya itu adalah pukul 3 sore lebih 17 menit waktu Indonesia bagian barat, ya, bulan purnama di Virgo. Ya, di sini planet yang langsung diaktifasi dengan bulan purnama ini adalah Uranus. Perubahan karena kita yang tadinya ingin menyembunyikan, yang namanya Uranus itu ingin break free, ingin keluar, ingin menunjukkan, ingin melihat, siapa tahu dengan langkah ini semua akan berbeda. Jadi yang biasanya disembunyikan itu seperti dilepas, ya. Kalau saya bisa bacakan satu persatu dari Pisces terkait dengan nih, Pisces matahari. Jadi kalau saya bilang Pisces ascendant yang nomor 1, baru Pisces matahari yang kedua, itu ada kaitannya dengan pasangan. Jadi barangkali ada
pasangan atau mitra kerja ya yang setara, nggak harus pasangan romantis. Itu mungkin pada saat ini yang terlihat adalah yang tadinya kita nggak berani mengucapkan, oh mungkin dia adalah mitra kerja saya, oh mungkin dia adalah pasangan saya, pada saat ini seperti terdorong untuk mengatakan ya keluar. Kalau dari Aquarius itu mungkin yang tadinya berpikir bahwa itu harta milik bersama itu barangkali sebenarnya bisa mulai dibahas sekarang dan mungkin saya punya bagian dari situ ya, atau ada kaitannya dengan seksualitas dan lain sebagainya. Mungkin Aquarius ada informasi yang muncul pada saat ini. Buat Capricorn, barangkali sekarang rasanya nggak cukup untuk punya kemampuan tertentu, but you are good enough. Kalau misalnya Capricorn merasa ingin mulai mendalami ilmu tertentu atau ingin mulai pindah ke tempat yang lebih jauh atau loncat ke bidang yang lain, ini adalah saatnya. Untuk Sagittarius, ini adalah tentang karir. Barangkali Sagittarius perlu untuk melihat kemungkinan berganti karir ya, sesuatu yang sudah dipendam sejak lama. Tadi energinya energi Virgo ya, sesuatu yang dipendam sejak lama ingin berganti karir, barangkali ini merupakan waktunya. Scorpio, ini adalah tentang rumah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, ini adalah tentang rencana masa depannya Scorpio. Barangkali Scorpio sudah lama memendam satu rencana, saya ingin ini, saya ingin itu, mungkin saya ingin pindah, saya ingin buka bisnis baru. Ini adalah saatnya. Untuk Libra ya, ascendant Libra atau matahari Libra, ini adalah saatnya untuk ini masalah sudah berlarut-larut, selesaikan sekarang. Why not sekarang? Ayo, jangan procrastinate lagi, jangan menunda-nunda lagi. Buat Virgo, ini adalah tentang dirimu Virgo. Virgo kayaknya sudah terlalu lama menyembunyikan diri, tidak ingin terlalu banyak bergaul dengan banyak orang, misalnya lebih senang sendiri. Barangkali ini waktunya untuk ketemu dengan beberapa orang. Memang kembali lagi ini masa COVID ya, saya harus selalu mengingatkan untuk keselamatan, prosedur keselamatan, tetapi barangkali tidak harus secara fisik ya, mulai membuka koneksi-koneksi yang tadinya sudah nggak pernah disentuh ya, bisa lewat virtual, bisa lewat WA atau Facebook, mungkin mulai posting-posting sesuatu kalau misalnya ini ada kaitannya dengan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya Virgo ya. Virgo yang mungkin dulu dalam konsultasi tidak terlalu berani mempromosikan diri, sekarang kenapa tidak mempromosikan diri. Buat Leo, ini adalah tentang keuangan. Barangkali ada bisnis baru atau pekerjaan baru atau apapun yang bisa menghasilkan keuangan baru. Buat Cancer, ini adalah tentang mulai bersibuk-sibuk. Jadi kalau yang tadinya menahan diri untuk tidak mulai sibuk karena barangkali khawatir ini itu, maka barangkali ini adalah saatnya untuk mulai menyiapkan sesuatu. Buat Gemini, 2, 3, 4, ini adalah tentang tempat tinggal, bisa mulai membereskan rumah, membereskan kamar, menyiapkan rumah. Tapi sebaiknya memang hal yang tadinya sudah rencana ingin diperbaiki tapi belum dilakukan sesuatu, Gemini lakukanlah sesuatu ya. Mungkin kalau memang tadinya ingin menjual rumah, barangkali kenapa tidak sekarang adalah waktunya menempatkan di dalam promosi or something like that ya. Buat Taurus, mungkin Taurus menginginkan anak atau ingin mulai katakanlah memelihara pets ya di rumah, karena itu membuat Taurus happy. Yang tadinya mungkin takut ini itu, mungkin kalau sudah belajar banyak dari internet, dari manapun cara-cara untuk sesuatu yang kau sukai, hobi atau sesuatu, lakukanlah sekarang. Buat Aries, ini adalah tentang keseharianmu ya. Jadi kalau misalnya sudah berencana kayaknya aku mau mulai ikut senam atau nge-gym atau mulai dengan yang tadinya
kerja di rumah kemudian pindah ke kantor ya, yang setiap hari harus datang ke kantor, atau sebaliknya yang tadinya di kantor itu jadi di rumah. Nah, itu adalah energi yang dibawa untuk masing-masing zodiak ya. Saya jarang membuatnya satu persatu, tapi ini karena hari Sabtu juga saya menyempatkan diri untuk semua zodiak dan masing-masing zodiak ascendant atau matahari. Oke, masih bulan purnama di Virgo. Oke, kalau kita lihat di sini King of Swords itu tadi ini walaupun bukan energi aslinya Virgo, tapi ini dekat dengan Virgo karena Virgo tadi selalu mengandalkan data. Data itu kan cara berpikir. Jadi saya pikir King of Swords ini bicara tentang saya paham semua. Ya, tapi ini kan tadi saya sudah katakan ini zodiak apapun, energi Virgo lagi dominan pada saat ini. Artinya kita kalau mengambil keputusan selalu dasarnya dari pengalaman masa lalu atau dari pemahaman kita, analisis kita terhadap situasi. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain, walaupun yang dikatakan orang lain itu nggak ada dasarnya sama sekali. Beda banget dengan energi Virgo yang selalu harus punya dasar. Kalau ngomong dasarnya apa? Kalau nggak ada dasarnya nggak bakalan diomongin ya. Dan ini kita lihat sarannya adalah Knight of Pentacles. Barangkali memang pada saat ini kita perlu untuk bergerak lebih cepat. Jadi jangan menunda lagi ya, jangan menunda lagi. Kalaupun ada orang yang kemudian kaget dengan apa yang harus kita katakan, karena itu adalah sesuatu yang kita sembunyikan atau kita tidak ingin sampaikan, bukan berarti ini adalah sesuatu yang buruk ya. Tetapi kan ini terserah kita kapan mau menyampaikan apa yang menjadi informasi di dalam hati kita, yang menjadi kekhawatiran kita. Kalau orang lain ternyata tidak terlalu suka dengan ide kita, so what? Kan pilihannya kita biarkan dia membusuk di dalam hati kita, di kepala kita, nggak pernah terucap, dia cuman muter aja di hati dan di kepala. Why not sampaikan? Karena kita nggak pernah tahu, barangkali mereka walaupun hari ini responnya agak ajaib atau mungkin mengatakan, ih kamu aneh banget sih, so what? Mereka jadi tahu dirimu apa adanya, iya kan? Nah, satu pesan lagi untuk menutup bacaan ini, because you are spiritually aware and awake, you are bringing more light into the world simply just being, by just being. Iya, ini jadi banyak hal yang kita jauh lebih aware daripada orang lain yang tidak terlalu peduli ya. Kita peduli, tetapi kita tahu bahwa kalau kita sampaikan, mereka juga tidak cukup mengerti untuk bisa merespon apa yang kita katakan. Mungkin ya kita udah bilang, hey jangan gitu nanti, hey sebaiknya begini nanti, supaya, tapi orang tuh kalau dikasih tahu nggak bakalan dengerin karena memang mereka cenderung melakukan apa yang mereka suka aja, padahal kita tahu bahwa itu konsekuensinya mereka akan rasakan sendiri dan mereka akan ngomel dan mereka tetap nggak ngerti bahwa itu adalah hasil dari tindakan mereka sendiri ya. Energi Virgo cuman bisa tepok jidat sambil oh my god, here we go again. Tapi seberapapun energi Virgo berusaha memberi tahukan kepada mereka yang bingung sendiri tadi terhadap bagaimana bersikap kepada dunia, itu tidak bisa ngapa-ngapain karena ya memang disitulah posisinya Virgo. Anyway, hanya dengan menjadi selalu untuk aware, selalu untuk sadar dengan lingkungan itu sendiri, walaupun orang tidak sepenuhnya mendengarkan apa yang dibahas oleh kita, itu aja sudah memberi banyak cahaya buat semua. Jadi tidak harus dibuktikan dengan orang paham apa yang kita omongin ya. Saya sering mengatakan bahwa orang lain belum tentu ngerti kita. Ya iyalah, kalau kita yang jenius, orang lain dipaksa untuk ngerti kita, gimana caranya? Nggak bisa kan? Ya jadi ya sudah, terima aja kita memang lebih tahu daripada orang lain dan kita tidak perlu menerima persetujuan dari orang lain terhadap apa yang kita ketahui, karena nggak mungkin mereka paham kita karena kita posisinya beda. Oke?
you are good enough. Perkara mereka nggak pernah recognize, nggak pernah melihat betapa hebatnya dirimu, nggak harus dari mereka kok. Oke? Wenita Indra Studies ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.